Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Widya Sastri dengan nomor NIM 1262112110001 dari kelas Tadris Fisika 2A. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan chapter 6 bagian subbab 1, yaitu tentang managing. Baik, untuk yang pertama yaitu the audiovisual paradigma mengelola. Fungsi manajemen adalah pusat teknologi pendidikan pada zaman paradigma audiovisual. Dalam pendidikan dasar atau menengah, mereka bertugas di organisasi seperti di gedung sekolah, distrik sekolah, atau tingkat negara lembaga pendidikan daerah. Dalam pendidikan tinggi, pusat-pusat media disajikan lembaga keseluruhan atau unit seperti sekolah dan perguruan tinggi. Misalnya, Fakultas Kedokteran dan Perguruan Tinggi Pendidikan. Tugas utama mereka adalah untuk memperoleh bahan audiovisual dan peralatan, untuk menjaga koleksi, dan untuk membantu guru mengidentifikasi dan menggunakan bahan-bahan untuk meningkatkan pengajaran. Untuk itu, ada 4 pemaparan tentang the audiovisual paradigma mengelola. Yang A atau yang pertama yaitu audiovisual pendidikan direksi. Tugas-tugas administratif yang dilakukan selama periode ini adalah banyak dan beragam. Mereka termasuk mengakuisisi, katalogisasi, menyimpan, mengambil, dan mendistribusikan bahan audiovisual, mengawasi produk audiovisual dan televisi, sumber daya memperoleh, memelihara dan menggunakan hardware audiovisual, perencanaan dan fasilitas untuk menggunakan media di kelas, mempertahankan, mempromosikan penggunaan yang tepat media antara guru dan pengorganisasian in service program pengembangan profesional untuk tujuan itu, mengelola tenaga profesional dan non-profesional, penganggaran untuk operasi lembaga, dan mengevaluasi layanan yang ditawarkan. Overlay pada semua operasi ini adalah rasa yang jelas bahwa misi yang lebih besar adalah untuk membawa perubahan, untuk memodernisasi dan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Oleh karena itu, fungsi-fungsi administratif lainnya dipandang melalui lensa manajemen perubahan. Yang kedua atau yang B, Instructional Design Consulting. Mulai akhir tahun 1970-an dan terus berlanjut sampai tahun 1980-an, populasi lapangan bergeser dari pekerjaan di sekolah terhadap pekerjaan di universitas dan dari tugas administratif untuk peran konsultasi ID. Di kebanyakan organisasi, konsultasi ID berevolusi dari proses produksi sebagai bahan teknologi pendidikan menjadi lebih terlibat dengan teori instruksional. Mereka datang untuk melihat peran mereka sebagai berkolaborasi dengan instruktur untuk mengembangkan lingkungan belajar yang lebih produktif untuk belajar siswa. Sebagaimana dibahas dalam bab 2, perubahan peran ini dirangsang sangat oleh gerakan instruksi di program dan dilanjutkan sebagai kognitif dan perspektif konstruktivis datang ke depan. Kekhawatiran dengan mengelola fungsi cenderung bergeser ke arah manajemen proyek ID daripada mengelola bahan dan peralatan. Tetapi lensa manajemen perubahan tetap utuh dan pada kenyataannya diperluas sebagai proses ID datang untuk dilihat lebih dan lebih sebagai proses sosial sebanyak hal teknis. Selanjutnya yaitu yang ketiga atau yang bagian C, integrasi IV dan sekolah perpustakaan. Di sekolah, tahun 1970-an melihat pergeseran umum tanggung jawab untuk bahan dan jasa audiovisual dari teknologi pendidikan untuk pustakawan sekolah yang sudah bertanggung jawab atas bahan ajar berbasis cetak. Pusat audiovisual dikonsolidasikan dengan perpustakaan sekolah, dan orang dengan spesifikasi perpustakaan cenderung untuk mengambil alih sebagai sekolah spesialis media perpustakaan jangka, disukai oleh American Association of Perpustakaan Sekolah atau AISL. Namun,
Bagi mereka yang terus bekerja di layanan media sekolah dan universitas, beberapa fungsi administratif bertahan, berkembang secara bertahap sebagai teknologi komputer menjadi semakin meluas. Menurut Seth Smith, tahun 1980 mengidentifikasi fungsi utama sebagai mengelola personil, memilih, memperoleh, dan peralatan menyebar, memilih, memperoleh, katalogisasi, dan mendistribusikan bahan ajar, mempromosikan layanan media center, mengembangkan hubungan klien yang konstruktif, dan melaksanakan semua fungsi ini dengan akuntabilitas, dijaga melalui memperoleh dan menganalisis data mengenai biaya dibandingkan layanan yang disediakan. Yang keempat atau bagian D yaitu diversifikasi baru-baru ini. Layanan media pembelajaran masih sedang ditawarkan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, tetapi mereka kemungkinan besar akan dikelola oleh para profesional selain anggota AICTE, dan mereka semakin dibayangi oleh layanan yang berfokus pada pengiriman berbasis komputer. Baik, itu tadi pemaparan tentang subbab 1 chapter 6. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.